Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Santi, SPDI MAG, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fahmil Quran. Supervisi. Peran dalam supervisi yakni adanya pengawas madrasah, kemudian juga kepala madrasah, guru madrasah, dan juga siswa-siswi madrasah. Dan jalannya supervisi tentunya yang paling utama adalah supervisi merupakan kebutuhan guru yang diminta untuk diobservasi, disupervisi, diamati sehingga menjadi guru yang profesional. Tapi harus dibuat jadwal terlebih dahulu, disepakati, kemudian dilakukan observasi. Jalan supervisi yakni adanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga analisis. Perencanaan merupakan pertemuan awal yang telah disepakati oleh guru dan juga kepala madrasah, yang tentunya guru diminta untuk diobservasi, disupervisi. Ada satu problem atau masalah di dalam kelas sehingga meminta kepala madrasah untuk melakukan observasi. Kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, guru pun juga senantiasa memberikan RPP dan berdasarkan RPP tersebut mengajar di kelas, dan kepala madrasah membawa instrumen berupa video, kemudian juga hal-hal yang nantinya akan diobservasi, dan terakhir analisis. Dari analisis ini, setelah guru mengetahui dari video yang dilihat, kemudian guru pun mengetahui bagaimana cara guru mengajar, gaya guru mengajar, situasi kelas, metodenya bagaimana, pelaksanaan seperti apa. Setelah itu baru diadakan analisis dan tindak lanjut. Permisi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Sebentar ya, saya pakai masker dulu. Ya, ada apa Bu? Selamat siang Bu. Siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Ada yang perlu saya bantu? Saya ingin menceritakan permasalahan akhir-akhir ini yang sedang saya hadapi gitu. Karena tahun ini kan saya mengajar di kelas 3 Ya. dan khususnya di pelajaran matematika itu ketika saya memberikan soal ke anak-anak yang mendapat nilai 80, 90 di atas KKM itu hanya 1 sampai 5 orang anak gitu Bu. Sedangkan sisanya nilainya di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Apakah cara mengajar saya yang kurang atau memang kondisi anak-anak yang ramai sendiri jadi mereka tidak fokus dengan apa yang saya jelaskan. Jadi saya di sini ingin meminta bantuan Ibu untuk mensupervisi saya ketika saya sedang mengajar di kelas seperti itu Bu. Alhamdulillah saya mengapresiasi untuk kedatangan Ibu Husna kepada saya. Saya juga ingin sekali melihat bagaimana kondisi suasana kelas langsung. Jadi boleh saya lihat RPP-nya seperti apa ya Bu? Ya. Jadi ini RPP untuk besok. Saya membuat RPP ini sendiri sesuai dengan SK dan KD, dan buku yang saya gunakan juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak di kelas 3. Iya, Ibu sudah membuat RPP dengan baik sesuai dengan SK dan juga KD. Jadi bagaimana, apakah Ibu butuh bantuan saya untuk mengamati keterampilan mengajar Ibu di kelas, observasi seperti apa? Ya, jadi saya ingin mengetahui gitu sejauh mana keterampilan mengajar saya, baik menggunakan metode ceramah, tanya jawab, atau berdiskusi dengan anak-anak sudah cukup atau belum, bagaimana keterampilan saya dalam mengelola pengajaran di kelas, seperti itu. Untuk instrumen observasi yang Ibu gunakan bagaimana? Untuk format instrumen penilaian mungkin Ibu bisa menuliskan gitu kekurangan dalam mengajar saya gitu, baik dalam metode ceramah, tanya jawab, atau diskusi, sehingga catatan itu bisa saya gunakan untuk perbaikan pengajaran saya bisa lebih menguasai dalam pengelolaan kelas. Iya, insya Allah saya akan bantu juga. Alhamdulillah ini merupakan satu langkah kita untuk kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Fahmil Quran lebih baik lagi.
Saya ingin tahu Ibu jadwal mengajarnya kapan? Kebetulan saya ada jadwal matematika itu besok Bu di jam setengah 8 pagi sampai jam 9 siang. Apakah Ibu ada waktu luang untuk di hari esok? Insya Allah bisa. Berarti besok juga tolong ingatkan saya Bu ya, supervisi di kelas Ibu. Saya bawa RPP-nya terlebih dahulu untuk saya pelajari. Makasih untuk waktunya. Mungkin hanya ini yang saya bisa ceritakan ke Ibu mengenai permasalahan saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Gitu. Terima kasih sudah bersedia untuk membantu saya dalam kegiatan pengajaran yang insya Allah lebih baik lagi. Kesediaan kehadiran Ibu untuk disupervisi ini merupakan satu langkah madrasah lebih baik, lebih maju, terutama di madrasah Ibtidaiyah Fahmil Quran. Terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas bantuannya. Ya. Saya permisi dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya, ada yang perlu saya bantu? Maaf mengganggu waktunya Bu. Ya. Apa Ibu bersedia masuk ke kelas saya hari ini? Ya, insya Allah saya sudah jadwalkan untuk datang supervisi ke kelas Ibu hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang diubah dari kontrak yang kita sepakati kemarin? Tidak Bu, sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Iya, alhamdulillah. Tapi saya juga mau tanya untuk nanti pelaksanaannya seperti apa? Mungkin saya masuk membuka kelas dulu 10 Ya. menit. Nanti Ibu bisa datang ke kelas, Ibu bisa perkenalkan diri, lalu berbicara sebentar, dan Ibu duduk, terserah mau duduk di mana. Oke, kalau gitu saya ambil bangku kosong mungkin ada di belakang, nanti saya duduk di belakang aja ya. Boleh, Bu. Ya, insya Allah. Berapa menit lagi ya saya datang ke kelas Ibu ya? Mungkin sekitar 10 menit lagi Bu. Oke, nanti 10 menit saya langsung ke kelas Ibu saya. Oke. Baik Bu, terima kasih, saya tunggu ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo Banu, bisa disiapkan Banu. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Duduk yang sopan. Baik anak-anak, hari ini kita akan kedatangan Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fahmil Quran, Ibu Lulu Susanti. Jadi Ibu Lulu akan belajar matematika bersama kita hari ini. Jadi anak-anak harus lebih harus tertib. Tidak ada yang bercanda ya. Semuanya harus mendengarkan penjelasan Ibu Guru.
Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Silakan. Udah siap? Oke. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang sekali bisa langsung melihat siswa-siswi yang semangat di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Fahmil Quran. Hari ini Ibu Kepala Madrasah mau izin untuk ikut belajar bersama, boleh tidak? Boleh. Kita sama-sama mendengarkan penjelasan tentang pelajaran matematika ya dari Ibu Guru Husna ya. Kalau begitu Ibu Kepala Madrasah mau duduk di ujung sana, boleh? Boleh. Oke, kasih ya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar apa? Matematika. Berarti dikeluarkan buku apa? Bu pena. Dikeluarkan buku bu penanya semua. Dibuka halaman 93, bagian matematika. Halaman 93. Di bagian matematika. Kemarin kita sudah belajar apa? Satuan waktu. Masih ingat cara menghitungnya? Masih. Satuan waktu. Oke, yang pertama, 1 hari. Di dalam 1 hari ada berapa jam? 1 hari ada 24 jam. Lalu 1 jam berapa menit? 60 apa? 60 menit. Lalu 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik. Oke. 1 jam berapa detik? 1 jam 3.600 detik. Mau cara menghitung jam ke menit masih ingat? Oke, coba kalau ibu beri soal 4 jam sama dengan berapa menit? Ada yang berani maju? Oke, Sekar, coba. Yang lain ingat juga nggak caranya? Gimana caranya, Sekar? 4 ya dikali berapa? 60. Berarti berarti taruh di sini jawabannya. Nyampe nggak? Betul jawaban Sekar? 4 jam berapa menit? Berarti 1 jamnya berapa menit? 60 berarti 4 dikali 6. 4 dikali 6 20 ditambah angka 0. Oke, Sekar betul. Coba ibu kasih soal satu lagi, nomor 2. 5 menit berapa detik? Siapa yang berani? Laki-laki gantian. Tadi perempuannya sudah berani, ayo laki-lakinya. Banu mau? Oke, Banu boleh. Tulis caranya yang agak besar biar teman-temannya terlihat. Yang laki-laki sudah bisa belum? Sudah. Masih ingat caranya? Masih. Berarti berapa, Banu? 5. 1 menit berapa detik? Nah, jawabannya oke, berarti jadinya jawaban Banu betul? Betul. 5 menit sama dengan 300 detik. Paham semua ya? Oke, sekarang di halaman 93 dilihat ada soal matematika nomor 1. Dibaca sama-sama soalnya. Oke, mulai pukul 12.45
hingga pukul 14.55 lamanya adalah berapa jam, berapa menit. Sekarang Ibu punya apa ini? Punya jam. Di situ katanya mulainya pukul jam berapa? Jam 12 lewat 45. Berarti kalau jam 12 jarum pendeknya ke angka berapa? Jarum pendeknya ke angka 12. Oke. Terus menitnya lewat berapa katanya? Kalau lewat 45 berarti jarum panjangnya ke angka berapa ya? Ke angka 9. 12. Seperti ini, betul atau salah? Betul, benar. Ini jam berapa kalau ini? 11 lewat 45. Walaupun angka pendek, jarum pendeknya menunjukkan hampir ke angka 12, tapi ini bukan jam 12, masih jam 11 lewat 45. Berarti 12.45 seperti ini. Paham? Oke. Sekarang di situ dia mulai pukul jam berapa? 12.45. Terus pertanyaannya apa? Hingga pukul 14.55. Ditanya lamanya, berarti ditambah atau dikurang? Dikurang. 14 lewat 55. Berarti yang atas yang mana? 14.55 dikurang 12.45. Walaupun kamu tulisnya seperti ini, seperti di soal, tapi yang lebih besar di atas. Berarti dihitung 5 dikurang 5 berapa? 0. 5 dikurang 4 1. 4 dikurang 2 2. 1 dikurang 1. Berarti lamanya berapa jam, berapa menit? 2 jam 10 menit. Berarti ditulis di bukunya 2 jam 10 menit. Yang ditanya apa di situ? Jam dan menit. Sama seperti satuan panjang kemarin. Yang ini harus kita uraikan dulu. Ini berapa berarti? 120 ditambah yang harus kita rubah yang mana? 120 menit ke jam. Yang depan kita rubah ke jam, yang ini tetap sama seperti satuan waktu kemarin, berarti 120. Nah, dibagi berapa? Dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 itu satuan apa? Panjang. Ini satuan menit. Dibagi berapa? 60. Dibagi 60. Ini ada 0. Bisa dicoret? Bisa. Yang ini dicoret 1, yang ini dicoret 1. Tinggal 12 dibagi berapa perkalian 6 yang hasilnya 12? 2. Berarti jawabannya 2 jam. Menitnya ditaruh di mana? 5-nya dibelah. Berarti jawabannya berapa? 2 jam 5 menit. Paham? Nah, bisa ditulis nomor 2. Nah, ini sudah paham ya? Oke, nomor 3 dan 5 adalah PR. Kalau sudah, sekarang kita tutup bukunya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar tentang waktu. Nah, waktu itu sangat berharga. Jadi kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Kalau pulang sekolah, waktunya apa? Tidur? Tidur siang. Habis itu yang ngaji. Yang main boleh tapi sebentar saja. Malamnya dilanjut belajar. Main HP boleh, tapi tidak boleh lama. Paling lama 30 menit paling lama. Habis itu malamnya belajar untuk mengulang pelajaran besok. Nah, jangan lupa juga kalau main waktunya sholat harus
Lat. Karena waktu itu juga tertera di dalam Al-Quran surah apa? Yang suka kita baca sebelum pulang? Al-Asr. Artinya apa? Demi masa. Nah, diingat ya anak-anak. Oke, sekarang sebelum pulang kita baca surah Al-Asr dulu. Oke, disiapkan Zafa. Siap duduk rapi. Siap. Siap berdoa. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Oke. Bu, sudah. Baik, Ibu Guru dan Ibu Kepala Madrasah MI Fahmil Quran, izin pamit bilang terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Madrasah. Sama-sama, insya Allah semakin semangat ya belajarnya ya. Jangan lupa kembali lagi untuk senantiasa mengkaji apa yang tadi dipelajari di rumah ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, insya Allah. Oke, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, gimana tadi penampilan mengajar saya di kelas? Untuk penjelasannya ba'da zuhur ya, jam 12.30 insya Allah nanti saya ada di kantor biar nanti saya jelaskan. Karena tadi pun juga sudah direkam dengan HP, jadi saya videoin, saya analisa dulu, kemudian nanti saya jelaskan ke Ibu apa yang perlu diperbaiki. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, mari. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Gimana perasaan Ibu ketika mengajar tadi? Tadi saya sedikit grogi Bu. Saya sudah mencoba menghilangkan rasa grogi saya, namun tetap saja ada gitu karena saya tidak terbiasa ketika mengajar diamati oleh Ibu Kepala Madrasah. Iya, alhamdulillah. Tapi saya juga sudah melihat untuk RPP-nya pun juga sudah sesuai ya Bu ya. Ibu saya lihat tadi ketika mengajar sudah terlihat bagus. Anak-anak pun juga memperhatikan. Karena memang ada beberapa anak-anak yang kurang fokus, yang tidak fokus ya. Namun dengan kesepakatan keterampilan yang memang telah kita kontrak di awal,
apakah Ibu merasa sudah terlaksana dengan baik semuanya? Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP, sesuai dengan kemampuan yang sudah saya miliki. Alhamdulillah. Saya sudah mencoba berinteraksi dengan siswa gitu, Bu. Tapi saya masih tetap bingung mengenai nilai anak-anak yang masih banyak di bawah rata-rata. Bagaimana ya, Bu? Nah, itu juga yang menjadi tanya untuk saya sendiri ketika melihat Ibu. Tapi alhamdulillah, ini saya sudah merekam. Mungkin ini penyebabnya kenapa anak-anak nilainya itu banyak yang di bawah rata-rata. Jadi nanti Ibu bisa melihat, saya sudah merekam, memvideokan. Ibu bisa mengamati lebih dulu. Tadi saya melihat ada anak yang saat Ibu mengajar memang masih asik untuk membuka-buka buku halaman sehingga tidak fokus. Kemudian juga ada yang memang mengantuk di belakang. Ibu bisa lihat sambil saya pakai masker. Oke. Oh, ternyata keadaan kelas saya ketika saya mengajar seperti ini ya, Bu ya. Iya. Mungkin memang masih ada yang kurang fokus atau karena suara saya ya, Bu, yang Nah, itu dia. Jadi poin saya di sini adalah yang pertama, ketika Ibu mengajar seharusnya dilihat dulu kondisi anak-anak apakah sudah dibuka halaman yang sesuai dengan bahan ajar yang nantinya akan Ibu jelaskan. Karena ada tadi Hilmi ya. Hilmi ini ketika Ibu mengajar, Hilmi masih buka-buka halaman. Ya, masih mencari halaman. Kemudian juga saya melihat tadi ada anak yang ngantuk seperti itu karena bisa jadi suara ibu yang kurang volumenya, kurang ditinggikan ya, atau biar sampai ke murid yang duduk di belakang. Karena saya tadi duduk di belakang pun suaranya masih terdengar kurang jelas ya, Bu ya. Baik, Bu, saya akan lebih memperhatikan pengucapan dan volume suara saya mungkin agar lebih terdengar sampai ke belakang. Mungkin ada hal lain yang kurang. Ya, tadi saya agak perhatikan juga anak-anak ini apa karena kehadiran saya mungkin ya. Jadi anak-anak itu kurang antusias untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian juga mudah-mudahan nanti ini jadi evaluasi kita juga, memotivasi anak untuk diskusi, tanya jawab itu penting sehingga anak pun berinteraksi dengan guru dan juga dengan mata pelajaran lebih mudah ketika adanya komunikasi, adanya tanya jawab, diskusi. Nah, rasa itu yang ditumbuhkan, rasa ingin tahu anak, rasa untuk berdiskusi sehingga mudah pelajaran untuk dipahami. Itu saja yang saya sampaikan ya, Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan juga jadi pembelajaran kita semuanya untuk lebih baik lagi insya Allah. Baik, Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang telah Ibu berikan dengan sebaik-baiknya. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah pertemuan kita hari ini? Mulai dari awal Ibu meminta untuk disupervisi, kemudian saya amati, observasi, saya analisa, dan sampai sekarang Ibu mendengarkan perbaikannya seperti apa? Alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Saya sekarang sudah tahu kekurangan-kekurangan saya, dan saya akan lebih memperhatikan dan lebih belajar lagi sesuai dengan saran-saran yang telah Ibu berikan. Alhamdulillah saya juga senang sekali dengan permintaan Ibu Husna untuk disupervisi, dan ini menjadi rasa optimis guru, berarti ini menjadi guru yang lebih profesional lagi dalam mengajar. Insya Allah semoga guru-guru yang lainnya pun juga termotivasi untuk bisa mengajar lebih baik lagi. Oke. Baik, terima kasih Ibu Lulu atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akan melaksanakan saran-saran Ibu untuk evaluasi pengajaran saya ke depannya. Iya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi dalam mengajar dan semangat dalam mengajar, insya Allah ya. Baik, Itu Bu. saja. Terima Nanti kasih. mungkin saya akan berikan catatannya ke Ibu ya. Mungkin saya pamit ya, Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.